amwalin dengan harta, wabanin dan pasukan yang banyak, wa ja'alnakum aktsara nafira. Bapak Ibu, jadilah mereka negara besar yang sekarang menguasai Palestina dan dunia mendukung dengan dana besar. Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ketika Israel menguasai Palestina? Ini Bapak Ibu sekalian nikmati Allah. Demi Allah Bapak Ibu, inilah yang kami saksikan di Palestina Bapak Ibu, bagaimana kejahatan dan kebiadaban mereka di tanah suci Palestina. Dan ini kejahatan lain yang mereka lakukan Bapak Ibu. Ketika kami berada di Ramallah, ketika kami menjerit dan ingin turun Bapak Ibu, ditangkap oleh amir kami. Ustadz, kalau Ustadz turun, habis kita Ustadz. Mereka sudah dijamin surga Ustadz, biarkan Ustadz. Hajat kita belum selesai, memang kita akan berjihad. Ada waktunya kita akan membela mereka. Anggap saja ini adalah keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa dan Rasulullah tidak bisa menolong mereka. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, seorang pemuda dibantai di Ramallah. Dan ini ketika kaum muslimin mau sholat Jumat, mau sholat wajib 5 waktu yang muda-muda tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Inilah kejahatan Israel. Dan umat Islam bungkam terhadap kejahatan ini. Padahal kita mayoritas di muka bumi Bapak Ibu. Itulah kejahatan yang mereka lakukan. Dan ada satu kerusakan yang sedang mereka lakukan dan Allah tidak terima dengan kerusakan yang satu ini. Apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zionis Yahudi menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Ini fakta kalau mereka membuat terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana mereka melakukan penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini terowongan-terowongannya tidak kurang dari ada 300 terowongan itu berada di bawah landasan Masjidil Aqsa, pondasi Masjidil Aqsa. Sehingga apabila nanti ada gempa 5 atau 6 skala Richter, ambruk di Masjidil Aqsa. Dan ketika Masjidil Aqsa ini ambruk, maka akan mereka segera gantikan dengan Haikal Solomon. Akan mereka segera gantikan dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan ketika istana ini muncul bangkit, maka umat Islam kalah dan Yahudi dan Nasrani menang Bapak Ibu. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu Ustaz? Hukuman yang kedua yang Allah berikan pada mereka, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu akan datang untuk kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk maka dia akan menimpa kalian akibatnya. Fa idza jawadul akhirah, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari tangan kalian, kama dahuluhu awal marah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian 3 bangsa besar, Mesir, Assyria dan Kaldani. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan sungguh mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada 3 bangsa besar sebagaimana dulu ada Mesir, Assyria, Kaldani, nanti pun ada 3 pasukan besar yang akan merebut kembali Al-Quds, Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Satu Ahlus Syam, tadi sudah saya perlihatkan. Yang kedua, pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu pasukan yang kedua. Dan tadi pemimpin Taliban sudah mengatakan, Hibatullah Akhundzada, apabila setelah Afghanistan ini kami kuasai, maka berikutnya adalah Palestina yang akan kami bebaskan. Itu pasukan yang kedua. Lalu pasukan yang ketiga siapa Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurhum man khadarahum wa la man khalafahum hatta taquma sa'ah, atau hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah yang Allah tolong, yang selalu menang dalam kebenaran, dalam membela kebenaran. Tidak ada satupun orang-orang kafir yang akan mengalahkan mereka, dan tidak ada pun mereka merasa diperselisih oleh orang-orang munafik. Perilaku orang munafik tidak akan menghentikan langkah juang mereka sampai Allah memenangkan mereka, atau sampai turun Isa bin Maryam dari langit membantu kemenangan mereka.
Humul ladzina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka, anta min ahlil jannah inna makanaka fil jannah, kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pasukan apa itu? Satu ahlu Syam, kedua ashabur rati sud Khurasan, yang ketiga yakin pasukan merah putih? Ketika Rusia hengkang dari Afghanistan tahun 97, ini guru saya bilang begini, beliau adalah orang yang pertama ditepuk pundaknya oleh pimpinan mujahidin tahun 97. Ya Indonesia, in lam yakum amrum dinina min biladina hada fasayakumu min biladikum. Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negara kami Afghanistan, Khurasan, maka Islam akan tegak berikutnya dari negara kamu Indonesia. Allahu Akbar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dari Sauban, anna Sauban hadasah, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka padaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Hadis inilah yang membuat para pejuang negara kita membuat bendera kita merah putih. Betapa besar cita-cita dan harapan para pahlawan negara kita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang membebaskan Palestina. Tapi hadis ini bukan berarti tentang Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hadis ini merah putih di sini Indonesia, tidak. Ketika saya sholat subuh di sini pada tahun 2017, kami membawa jamaah umrah seperti biasa, Bapak Ibu. Kami sholat subuh di sini. Ternyata saya berpapasan dan bertemu dengan beliau. Ibu adalah dosen saya. Beliau guru besar sejarah Palestina dan sejarah peradaban para nabi. Beliau pernah saya tanya tentang merah putih dalam hadis itu. Ma ra'yukum an hadal hadis ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li ana liwana al-ahmar wal abyad. Bagaimana pandangan Anda wahai Syekh? Apakah ada hubungan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia, mengingat bendera kami merah putih? Beliau tidak mengatakan. Beliau hanya menepuk pundak saya. Satu lagi Bapak Ibu yang saya tanya, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah imam kami pada waktu sholat asar di Masjidil Aqsa. Beliau satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Ada Syekh Abdul Jabbar, ada Syekh Abu Bakar Al-Wabidah, dan beliau Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Dan ini juga kami tanya Dr. Yusuf Abu Sunaina, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Ini sholat asar, dan ini imam tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Beliau pun kita tanya pandangannya tentang Indonesia. Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin qabla as-sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Dimulai dari 610 Masehi ya sampai 632 Masehi, 23 tahun. Dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin 30 tahun sampai 661 Masehi. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin. Eropa takluk, dunia dikuasai, pusatnya di Mesir, Afrika. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih, pusatnya di Konstantinopel, Turki. Di usia yang ke-22 tahun beliau menguasai 21 negara. Negara yang terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinopel. Menggenapkan hadis Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Konstantiniyah fadani amal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais.
sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebasnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih merebut kembali Al-Quds, merebut kembali Bizantium, mengalahkan Bizantium, Eropa Timur, Romawi Timur, dan mengebut kembali Konstantinopel, Istanbul dari Eropa. Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Tinggal Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betul? Sudah Asia? Belum. Dan beliau mengatakan, antum ya Nusantara lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin. Kalian Nusantara, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah Bapak Ibu jika umat Islam Palestina begitu menunggu kehadiran kita di tanah suci para nabi dan rasul. Kenapa Dr. Bassam Nahar membuat buku ini dengan berjudul begini? Beliau membukukan tulisannya di pengasingan di Aljazair kalau tidak salah. Yang pertama, beliau berdasarkan 4 klausul. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, kita tahu Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Mereka merebut West Bank dari umat Islam Palestina. 11 provinsi Palestina mereka kuasai, tinggal 1 Gaza yang belum mereka kuasai. Yang kedua, pada saat itu seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penyair Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dia ditanya sama Ahmad Ar-Rashid ini oleh penyair Irak, ya Jiddah, limada tabkin? Afala takun liqaumika baladun? Hei nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini bangsamu punya negara, punya tanah air? Apa kata nenek ini? Betul, hari ini negara bangsa kami punya tanah air, punya negara. Tapi demi Tuhan, berdasarkan kitab Taurat, bangsa ini tidak akan pernah lama menikmati kemerdekaannya kecuali hanya 76 tahun saja. Itu cerita si nenek itu. Ya. Ar-Rashid bertemu dengan penulis buku ini. Maka kemudian nenek itu pun tahu, ya, penulis buku ini pun tahu siapa nenek itu. Dan Bapak Ibu kita hitung, 15 Mei 1948 bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. 1367 tambah 76 hasilnya 1443. Sekarang tahun 1443. Apakah di tahun Hijriah ini mereka akan hancur? Wallahu a'lam bishawab. Ya, 1443 bertepatan dengan 2022. Sekarang 2021. Berarti tahun depan? Apakah tahun depan itu Israel akan hancur? Apakah tahun depan Taliban berhasil mengalahkan Israel? Bukankah tadi pemimpin Taliban mengatakan Hibatullah Akhundzada, pemimpin yang ketiga dari pemimpin Taliban setelah Mullah Umar dan Akhtar Mansur. Mullah Umar memimpin Taliban dari sejak berdiri 96 sampai 2013. Vakum 2 tahun, 2015 sampai 2016 dipimpin oleh Akhtar Mansur, syahid beliau, ya. Kemudian 2016 sampai hari ini dipimpin oleh yang ketiga, Hibatullah Akhundzada. Taliban mengatakan, setelah Afghanistan kami bebaskan, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Al-Quran satu-satunya surat yang tadi kita bahas yang berbicara tentang kehancuran Yahudi, hukuman dari Allah untuk Yahudi ada di surat Al-Isra, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ya. Tahukah kita Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu coba hitung silakan. Dengan rumus isim fi'il huruf, 3 kalimat ini, 3 kata ini, kalau Bapak hitung dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104, maka ayat ini, surat ini tersusun atas 1443 kata. Mulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104. Apakah ini kebetulan? Tidak, ini isyarat nubuah dari matematika Quran. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang ketiga Bapak Ibu, pada tahun 1982 Israel berhasil memerangi umat Islam Palestina. Dataran tinggi Golan berhasil dikuasai oleh Israel. Libanon kalah pada saat itu. Di ceramahnya, Perdana Menteri Israel pertama perempuan, Menachem Begin, yang kejam, berkata, setelah tahun ini kemerdekaan kita tidak akan pernah lama. Berdasarkan nas-nas dalam Taurat kita, kemerdekaan kita sejak tahun ini hanya tersisa 40 tahun lagi. Itu tahun 82, tambah 40 berapa? 2022. Apakah ini sebuah kebetulan? Wallahu a'lam bishawab.
Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, komet Halley. Bagi orang Yahudi, ini mengisyaratkan dua hal. Apabila komet Halley terlihat, komet Halley itu muncul terlihat di bumi apabila ada pada titik yang terjauh. Siklusnya komet Halley akan ada pada titik terjauh dari orbit, yaitu 76 tahun sekali. Dan bagi orang Yahudi, komet Halley mengisyaratkan dua hal. Satu, kehancuran satu bangsa. Kedua, kebangkitan satu bangsa. Kita pakai angka 76 dari siklus datangnya komet Halley. Jika angka 76 kita tambahkan ke angka Hijriah, kehancuran Israel berdasarkan buku tadi, 1367 ditambah 76, 2022, analisa kehancuran Israel. 19 dan tahun Masehinya adalah 1948. Israel memproklamirkan diri di tanah Palestina. Tambah 76, 2024. Jika 2022 angka analisa kehancuran Israel, maka 2024 adalah angka analisa kebangkitan Islam. Betulkah Islam akan bangkit tahun 2024? Baik, itu hanya prediksi. Hanya prediksi. Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, Allah berjanji, Rasulullah berjanji akan datang seorang mujadid, seorang reformis, bukan nabi, bukan rasul, mujadid, reformis. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari perpecahan dan paham-paham sesat. Tidak ada lagi ahlus sunnah, ahlul bidah, yang ada semuanya ahlus sunnah, semuanya muslim. Tidak ada lagi perpecahan firqah-firqah, tidak ada. Semuanya satu ummatan wahidah. Allahu Akbar. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia di masa kehadirannya. Yang ketiga, umat Islam akan hidup aman, sejahtera dan kaya raya. Karena Rasulullah mengatakan, wa yumsirul mal sihahan la yu'addadah. La yu'addadah. Dia akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya, maka umat Islam akan kaya raya. Alhamdulillah. Jadi yang hari ini punya banyak hutang, reformis ini datang, lunas hutangnya. Amin. Punya banyak hutang rupanya. Yang punya cicilan, Imam Mahdi datang, lunas cicilannya. Amin. Punya cicilan juga ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bertanya, abad kepemimpinan Islam sebelum kita ada di tangan siapa? Turki. Sepakat Turki? Turki berakhir tahun berapa? 1924. Betul ya, 1924 ya? Andai kata, ini hanya andai kata saja. Boleh kan berandai-andai? Andai kata 1924 adalah angka kejayaan terakhir umat Islam memimpin dunia. Berarti abad berikutnya kapan Islam akan memimpin? 2024. Tadi angka 2022 prediksi Dr. Basab Nahajaror, Israel hancur. 2024 prediksi Islam bangkit. Kalau Islam bangkit berarti Palestina bangkit. Israel hancur, Palestina bangkit. Sekali lagi, Taliban sekarang telah dekat ke Palestina. Karena sekarang yang dipersiapkan Taliban adalah merebut Palestina dari Israel. Apakah tahun depan Palestina akan direbut Israel? Wallahu a'lam bishawab.